banyak orang gara-gara saham tuh kaya. Oke, kita nggak memungkiri emang banyak yang kaya gitu kan. Kalau mau kaya tuh ya dari trading saham gitu. Setuju, karena emang ada beberapa orang buktinya begitu. Nah, makanya sempet tuh sering kan saham itu judi gitu. Lu setuju nggak dengan statement itu? Enggak lah. Jadi bukan sahamnya yang judi, tapi si orangnya emang mau judi gitu. Kalau misalkan kita invest tapi ternyata harganya turun, uang kita hilang, itu baru judi gitu ya? Iya. Karena hilang uangnya kan? Iya, betul. Kita mempertaruhkan itu ya. Bro, ngomong-ngomong tentang masalah saham nih, lu setuju nggak? Kan orang tuh suka bilang ya kalau misalkan dulu kan masih aktif juga tuh ya di story, gue juga sama gitu kan, bukan ngegoreng ya. Oh iya, iya, emitennya disebutin ya. Iya, benar. Sampai akhirnya gue tuh ngeliat gini loh, maksudnya di berita-berita ya, banyak orang gara-gara saham tuh kaya. Oke, kita nggak memungkiri emang banyak yang kaya gitu kan. Tapi lu pribadi setuju nggak? Nih lu pribadi ya, kalau mau kaya tuh ya dari trading saham gitu. Setuju, karena emang ada beberapa orang buktinya begitu. Tapi nggak semua orang lahir untuk jadi trader saham sih, menurut gua ya. Karena itu salah satu pekerjaan juga namanya. Salah satu cara lu mendapatkan penghasilan kan dari trading saham gitu. Ya nggak semua orang lah bisa emang born dengan otak bisa ngitung harga saham, terus bisa baca laporan keuangan. Nggak semua orang sanggup untuk melakukan itu kan. Iya, gue pribadi kan kalau ya ini kan sampai ada akhirnya dua istilah ya, fundamental atau teknikal gitu kan. Nah kalau misalkan fundamental kan kita mesti baca tuh laporan keuangannya gitu kan, tuh PBV, PER gitu kan. Gue nggak tahu ya PBV itu apa, PER apa, tapi yang gue tahu at least kayak intinya. Contoh misalkan PBV, kalau yang 0, bagus gitu kan. Tapi nggak ngerti tuh maksudnya. Kalau kata orang-orang iya. Sesimpel ini sih, kalau gue juga termasuk yang fundamental ya. Baca laporan keuangan gitu. Tapi lu ngerti laporan keuangan itu? Ya ngerti. Akhirnya belajar juga, sama kayak gue belajar desain gitu. Akhirnya gue belajar juga ini tuh apaan sih, kayak net income tuh apa sih, terus revenue. Kenapa bisa tahun ini segini, tahun depannya kok turun banget ya? Anjlok gitu ya? Iya gitu. Yang itu akhirnya gue belajar sendiri, dan apa ya, sesimpel kalau gue ngebayanginnya kayak lu mau bikin bisnis, lu ngelihat bisnis lu bukan cuman profit atau enggak, tapi berapa lama ini akan bisa bertahan gitu. Kalau gue kira-kira kayak misalnya gue mau jualan sepatu misalnya gitu, ya akhirnya gue harus ngikutin tren kan. Misalnya tren 5 tahun pertama sepatu bertali gitu. Terus 5 tahun ke depan, gue ngelihat kan, sepatunya kayak gimana lagi nih? Iya, sepatunya kayak gimana lagi nih gitu. Itu harus gue pelajarin gitu. Ya sama kayak bisnis yang akan kita investasi saham di dalamnya, juga harus kita pelajarin kayak gitu. Kenal perusahaannya gitu ya? Iya. Misalkan perusahaan Indofood misalkan, ICBP, kita mesti tahu nih ini gimana perusahaannya gitu ya? Iya. Oke. Itu tapi fundamental ya. Tapi ini kan kalau kita ngomongin trader ya, teknikal dong gitu kan. Wow, grafiknya ini kalau buat lu pada yang nontonin video gue tuh teknikal, kalian tahu yang kayak bullish, nanti bearish gitu. Baca kan. Lilin, jaga lilin kalau orang bilang. Iya, kayak tuyul. Ya karena masih dipantengin terus gitu kan. Iya, karena masih dipantengin terus. Flag gitu kan, nanti macam-macam lah, IHNS gitu. Nah, tapi lu pribadi lebih rekomen yang mana nih? Mendingan teknikal atau fundamental kayak lu? Kalau fundamental kan mungkin masih sabar tuh. Tapi gimana menurut lu? Kalau menurut gue untuk kalian yang pekerja full time ya, yang kalau kayak gue 9 to 6 atau kayak lu 7 sampai 3 sore atau 8 sampai 3 sore gitu, kita nggak ada waktu sih. Kita nggak ada waktu untuk mantengin, karena jam bursa saham itu kan dari jam 9 sampai jam 4 ya, 4 sore, dan itu pun jam 3 sorenya udah orderan terakhir gitu. Iya. Jadi lu gimana caranya, lu kan kerja gitu. Saat di jam-jam itu kan lu kan kerja kan. Dan nggak profesional juga lah kalau lu sambil kerja terus sambil ya biarpun lu punya banyak monitor gitu misalnya di rumah ya. Nggak profesional juga lah lu sambil kerja terus sambil mantengin gitu. Biarpun bisa, cuman pasti banyak yang lu lewatkan karena lu akan sambil meeting, lu akan sambil ngajar. Kalau profesi lu guru gitu. Ya
makanya gue memilih untuk gue jadi fundamentalis aja. Gue download aja laporan keuangan perusahaan yang menurut gue menarik gitu. Akhirnya gue baca, gue pelajarin, udah gue investasi. Terus 2 minggu kemudian atau sebulan berikutnya gue buka lagi laporan keuangan. Oh ternyata sebulan kemarin keputusan gue bener kok beli ini gitu. Baru nanti setiap kan laporan keuangan itu keluar setiap 3 bulan kan. Iya. Setiap kuartal lagi. Nanti baru gue lihat lagi setelah 3 bulan. Oke, kuartal misalnya dari Q1 gue invest, oke di Q2 performanya masih bagus. Oke. Berarti gue keputusan gue benar gitu. Oke Lah gitu, nggak apa-apa. Gitu nah, sih. berarti kalau untuk orang-orang yang full time gitu, kita udah ada kerjaan utamanya sebagai apa gitu ya? Saran gue ya. Better jangan better jangan trader lah gitu ya? Iya. Investor lah gitu ya? Atau kalau lu emang ada sih beberapa orang yang akhirnya karena emang berhasil dan dia udah nemu caranya untuk jadi untuk trading di saham gitu, terus akhirnya jadi full time trader gitu. Tapi dia ada kerjaan utama juga? Pastinya udah ditinggalin sama dia karena jadi full time trader kalau udah ngerti caranya itu jauh lebih menguntungkan gitu. Iya sih benar. Iya secara profit gitu. Daripada lu harus ngeluarin tenaga untuk bekerja dan tenaga, mikir, waktu gitu kan semua lah keluar. Iya, dan itu 8-9 jam gitu per hari gitu. Ya mending lu kerja di rumah ngeliatin jaga lilin kayak tadi kan kayak tuyul. kayak tuyul tadi gitu. Tapi emang ada ilmunya yang harus lu pelajarin di awal dan itu sangat dinamis, sangat rumit, sangat kompleks sih. Gua juga nggak ngerti semua indikator saham tuh nggak master juga lah. Gue pribadi juga gue termasuk yang pelajarin teknikal ya, termasuk. Oh iya. Nah, iya ya. Karena gini bro, waktu itu kan COVID tuh, 2020 ya. Itulah titik pertama gue masuk ke saham tuh. Awalnya gue sama kan nyoba ya paling cepet gitu kan. Sampai di 2021 kan masih online tuh semua tuh, belajar online semua, WFH segala macam kan. Akhirnya gue berpikir gue belajar tuh flag tuh gimana, IHNS tuh gimana. Tapi meskipun kayak gitu ya, kayak lu bilang tadi, kadang gue pun salah gitu loh. Kesimpulan gue ya, ini sebenarnya polanya begini. Harusnya kan kita analisa kesimpulannya nanti bakal naik nih di harga sekian atau mungkin di harga kesekian bakal naik nih. Karena gue udah belajar nih pola-polanya, tapi ternyata salah-salah juga gitu loh. Bener. Lu setuju nggak? Gue tuh pernah baca-baca kalau sebenarnya pola yang tadi ya gue bilang, maksudnya nanti kalau udah di sini mantul nih terbang lagi, itu pun sebenarnya dibikin bandar. Ini kita ngobrolin saham Indonesia ya, bukan luar negeri ya. Setuju nggak lo kayak gitu? Soalnya gue pernah baca-baca ada yang kayak gitu bilangnya. Kalau di Indonesia most of the emiten pasti ada bandarnya sih. Pasti gitu ada orang besar yang lu tinggal beli kayak berapa ratus juta lembar saham, kayak harganya langsung naik gitu. Habis itu orang bakal beli terus lu jual gitu. Itu banyak kok di emiten di Indonesia banyak. Indonesia tuh ya. Ya, tapi itu biasanya ada di company yang bukan yang blue chip ya, bukan yang market cap-nya sudah besar gitu. Pasti masih yang kecil gitu masih ya? kecil. Second liner atau third liner lah disebutnya gitu. Makanya orang kalau terjun saham tuh lebih disarankan ke blue chip ya. Kalau untuk awal ya, karena ya itu duit hasil kerja keras lu. Masa lu mau gambling untuk perusahaan atau company yang bisnis yang lu belum bisa jelas produknya apa, keuntungannya gimana. Udah gitu memang harganya murah ya, misalnya cuman dengan masih 100 perak itu kan murah tuh biasanya. Tapi ya oke murah, cuman nanti begitu lu masuk 5 juta digoreng naik, jatuhin mati lu. Makanya sebenarnya kalau mungkin omongan selanjutnya adalah fundamental versus teknikal gitu. Oh, oke, ya benar. Gua sering ngelihat yang debat kayak begitu kan. Gua kayak nggak setuju lu harus ke satu atau ke yang kedua gitu. Karena untuk step pertama misalnya gua screening dari ada 700-an lebih emiten yang ada di bursa saham kita. Itu kan gua screening kayak ini apa aja nih yang bagus. Nah, untuk jawab pertanyaan apa aja yang bagus, itu kan perlu pengetahuan tentang dia tuh bisnisnya dalam industri apa, produknya apa. Terus habis itu sampai ke namanya GCG kalau gue ngeliat. GCG itu Good Corporate Governance. Itu secara fundamental ngeliatnya ya? Secara fundamental ngeliatnya orang yang dibalik itu siapa gitu, orang yang dibalik bisnis itu siapa. Orang-orangnya siapa gitu ya? Iya, dan juga sejarah mereka membangun perusahaan ini tuh gimana ya? apa.
Nah itu kan secara fundamental kan. Nah tapi pas oke, gue udah milih nih saham ABCD nih, bagus secara laporan keuangan bagus gitu. Terus yang gue masih bingung adalah terus gue kapan masuknya gitu. Di harga mana gue beli gitu kan. Bener. Akhirnya gue belajar teknikal sedikit dari sana gitu. Oke. Karena ya itu dibutuhin buat tahu oh ternyata tren lainnya saham ini tuh harganya misalnya 1.000. Tapi sekarang lagi 1.800 ya. Udah ntar gue tunggu 1.200-an bisa kali ya. Ya karena ngerinya ternyata ngambil di atas. Iya, Wah, ntar dia tahunya turun. langsung dijatuhin. Emang sering begitu sih. Iya. Makanya gue jadi CS juga gimana saham gue rugi ya gimana? bukan urusan gue. Itu keputusan lu dalam berinvestasi gitu. Lu cuma menolong lagi-lagi gitu ya? Iyalah. Oke. Kalau jadi trader kita emang udah benar-benar tahu mah itu emang akan menguntungkan banget gitu ya. Tinggalin kerjaan lu it's okay gitu ya. Karena emang kita udah tahu gimananya dan kita udah ngerti nih kerja kita as a trader tuh apa-apa aja gitu Iya. kan. Karena di dalam sana juga dibutuhin banyak skill sih kayak teliti, disiplin. Benar. Lu bakal loss misalnya sampai 30% ya itu lu berarti bukan professional trader gitu. Benar. Karena biasanya orang udah ngeset 10% langsung cabut. Iya, Terus akhirnya dia nyari saham lagi. yang aman misalnya gitu Iya. ya, 10% ambil, 10% ambil Iya ya. gitu. Ada pembelajarannya lah masing-masing gitu. Gue pernah dengar nih, mungkin lu juga pernah dengar kali ya, karena nih nggak asing nih. Jadi orang tuh banyak yang bilang kalau misalkan, wah bang, lu trading, lu investing, aplikasi saham gitu kan, wah lu judi bang. Nah, makanya sempet tuh sering kan saham itu judi gitu. Lu setuju nggak dengan statement itu? Enggak lah. Nah, Ya, kenapa? tuh? karena kalau dari kehidupan gue pribadi, dulu bokap gue tuh punya perusahaan. Oke. Di masa gue SD, dulu bokap gue tuh punya usaha lumayan besar. Terus sekarang udah ditinggalin sama dia. Itu tuh emang real, kayak orang bisnis nyari keuntungan, harus ngerekrut orang, harus dapat klien, itu real gitu. Maksudnya bisnis-bisnis yang emiten-emiten yang ada di bursa kita sekarang itu adalah bisnis-bisnis real yang orang tuh dalamnya mau nyari keuntungan, mau memecahkan solusi di masyarakat gimana Dengan cara mereka cari investor gitu ya. cari investor dengan cara mereka cari duit, dan salah satu cara mereka cari duit adalah dengan ngejual saham mereka gitu. Dan itu ya itu make sense dan itu udah terregulasi dengan benar gitu di bursa gitu oleh OJK juga kalau aplikasinya ya gitu. Tapi kalau secara bursa ya itu diregulasi. Iya. Bahkan emiten-emiten yang masuk ke bursa itu juga banyak yang daftar tapi diregulasi juga. Oh, disaring lagi ya kan, nggak semuanya Disaring lagi. disetujui gitu kan. Betul. Untuk akhirnya Yang bisa melantai di bursa ya. Betul. Oke. Pasti ada syarat-syaratnya juga gitu. Berarti lagi-lagi kalau misalkan saham itu kembali ya, maksudnya kalau memang kayak di bursa itu kan memang ada wujud perusahaannya gimana gitu ya. Ya itu real itu. Betul. Tapi kalau misalkan kita boleh artikan yang dinamain dengan saham itu judi gitu ya, kalau nggak ada wujudnya tuh. Iya, Ini itu yang betul. mana gitu ya. Itu yang pertama. Terus kalau menurut gua sih bukan sahamnya yang judi ya, tapi attitude orangnya yang ada di dunia sahamnya yang judi. Kayak misalnya, oke, perusahaannya bagus, misalnya kayak BBCA, kayak Bank BCA gitu ya. Kita sebut nggak apa ya? Wah, lu promosi ya? Enggak. Tapi kan itu termasuk market cap yang gede, Ya. yang orang tahu harga itu naik terus selama beberapa Pasti tahun naik gitu. dia tuh. Nah, bahkan kalau emang lu nggak punya knowledge yang bener, terus attitude lu adalah attitude penjudi, lu bisa judi di dalam saham BBCA gitu menurut gua. Jadi bukan sahamnya yang judi, tapi si orangnya emang mau judi gitu. Iya, Kayak gua taruh lah di misalnya gua lupa harga BCA sekarang berapa ya. Misalnya taruhlah sekarang harganya 10.000. Tapi udah dulu analisa secara teknikal itu harganya ternyata 8.500 gitu misalnya. Terus udah lu baru gajian terus kayak 50% gaji lu taruh beli BBCA 10.000 gitu. Dengan harapan mungkin nanti akan naik ke 25.000 gitu. Itu kan hitungan-hitungan yang nggak masuk akal lah. Itu baru ya. Itu baru menurut gue itu judi sih. Maksudnya ngapain lu masuk kalau lu nggak belajar gitu. Iya benar. Menurut gue ya. Gitu sih. Dan sama lagi kalau mungkin ini gue bukan nyinggung aplikasi lain ya, maksud gue gue pernah dengar kutipan lah dari salah seorang, ini lumayan terkenal orangnya, cuman gue nggak sebut ya. Dia juga berstatement tuh bahwa saham itu judi, maksudnya gini, judi itu kan kalau misalnya kita mempertaruhkan something Iya. atas sesuatu gitu kan. Iya, setuju. Dan udah gitu tebak-tebakan.
kalau di saham kan contoh, oke lah kayak misalkan tadi nih harga saham 1.200 misalkan. Terus standarnya gitu ya, tapi ternyata sekarang tuh pas kita mau beli lagi di 1.800 misalkan. Nah, kita kan pasti mikir ya, nunggu dulu ke bawah lah gitu kan. Tapi kalaupun kita ambil 1.800, uang kita kan nggak hilang, cuman turun kan nominalnya nilainya. Unrealized return namanya, unrealized loss namanya. Nah, someday ya kita nggak tahu lah, entah mungkin bulan depan, setahun kemudian itu bakal bound lagi kan, mantul lagi gitu ibaratnya. Kalau misalkan kita invest tapi ternyata harganya turun, uang kita hilang, itu baru judi gitu ya. Iya. Karena hilang uangnya kan. Iya, betul. Kita mempertaruhkan itu ya. Dan juga attitude di awal sih, kayak lu nggak punya tujuan, terus lu nggak punya planning, tapi lu taruh duit lu begitu aja gitu. Ya menurut gua ya, kata orang-orang sih, ini semua soal mindset. Kalau udah mindsetnya judi, ya saham yang besar, yang bagus pun bisa dijudiin akan sama dijudikan dia. jadinya. Gitu. Menurut gua gitu sih. Benar. Bro, lu rekomen gak sih orang yang bener-bener Kira nanya rekomen saham, oke. Gua tapi betul lu masih ini kan, masih investing kan? masih. Masih ya. Karena memang apa namanya? Gue lihat kalau orang cuman bukannya berarti kerja nggak ada artinya, maksud gua kalau kita kerja orang cuma gitu. nabung mungkin. Nah, ini maaf orang-orang bang, bukan saya tidak melariskan Anda, tapi Wah, iya juga ya. tapi kalau kita nabung nilainya stuck gitu loh. Kalau saham kan bakal naik ya. Nah itu ya kadang-kadang. Sebenarnya nabung juga naik, tapi returnnya lebih gede di saham. Ya itu returnnya gitu ya. Nabung deposito. Iya, deposito. Berapa paling deposito bro? Dulu gue dibohongin loh. Gue nggak sebut banknya lah. Ini gue kasih nih. Tapi waktu itu gue pernah bro, gue deposito gue gede loh. Gue nggak sebut nominal di bank. Di bank 3 digit itu dibilang nanti gini pak, apa namanya, return per bulannya, dibilang tuh return per bulannya 5%. Kan gue hitung tuh 3 Buset, digit. per bulan. Gede loh. Wah, deposito aja 5-8. Nah, gue kan bilang gini kan, gue masih lagi tuh, ini bener mbak, tapi nanti ada potongan mas, paling kayak biaya admin apa segala macam, nanti bersihnya 3, sekian %. Tapi gue pikir ini 3 digit loh ya, masih gede loh. Iya, gede Gue pikir banget. tuh, nah terus akhirnya udah gue setuju kan, setahun tuh. Kan udah gitu kan, kalau deposito itu kan kita misalkan setuju setahun nih, itu kan nggak bisa kita tarik langsung. Iya, betul. Kalau setahun. Ya sama kayak deposito lah ya. Nah, kalaupun kita tarik kan penalti. Betul. Nah, akhirnya gue jalan tuh. Gue jalan bulan depan, begitu mulai ada yang return per bulan ya. Terus gue kan dapat tuh. Gila bro, 1 juta aja nggak ada tuh. Oh, serius? Nggak ada terus. Jangan 1 juta deh, ini 3 digit bayangin ya. Iya. Kalau, sorry, ini kita ambil lah, misalkan 3 digitnya 100 juta nih. 100 juta itu kan misalkan 10%-nya 10 juta. Ya kan? Tapi kalau kita downgrade lagi, 10% 10 juta kan 1 juta. Itu nggak ada loh gue. Gopay nggak ada loh. Ini bukannya gue nggak terima, maksud gue kadang-kadang gue nggak ngerti lah, konyol juga. Nggak ada itu maksudnya itu rugi atau Nggak nyampe. ditipu? Rugi atau ditipu? Nggak rugi sih, tetap untung lah. Kan gue tetap dapat return kan. Tapi ternyata nggak sesuai. Iya, paling gue kayak dapet tuh, gue inget tuh 200 paling sebulan tuh ya. Udah gitu, itu awal-awal doang. Nanti 3 bulan kemudian, pas bulan keempat lah, itu kayak cuman 150. Sampai gue pernah loh, cuman 120. Wih gila. Walah. Gue nggak ngerti. Itu kan setahun ya, paling nggak fixed rate bunga tetap paling setahun lah. Ini nggak ada setahun loh, udah turun ke 120. Pernah gue tuh ingat tuh gue 98.000. Wah gila banget gue, kacau tuh. Serius? Asli. Wah. Makanya dari situ gue akhirnya berpikir, oh kayaknya better kita invest di saham ya. Oke lah, mungkin setahun kenaikannya cuma 6%. Tapi kalau misalkan kayak kita sekarang nih, usia lu berapa? 25, 26? Sekarang berapa sih? Umur gue berapa? 26. 26. Nih, 26. 24, sorry. Kenapa gue lupa umur gue sendiri? 24. 24 gitu ya. Kita per tahun taruh lah, misalkan kayak tadi di emiten apa gitu ya. Kita nggak usah gede-gede lah, misalkan per tahun cuman 7%. Padahal kan aslinya bisa lebih gitu ya. 10 sih biasanya. 10, kita ambil 7 lah. 12 lah. 10 deh, taruh deh 10% per tahun nih. 24 tahun, kita tarik 10 tahun deh, 34 tahun. Itu udah jadi berapa puluh persen gitu kan. Kaliin modal yang udah kita investasi itu gitu kan. Dan itu pasti masalahnya. Nah itu maksud gua, emang lagi-lagi apa ya, lu setuju nggak anak-anak zaman sekarang, ini zaman sekarang, gue nggak ngomong yang tua-tua nih, harus melek saham nggak sih kira-kira?
Lebih tepatnya harus melek investasi sih. Investasi, Kalau menurut oke. gua. Tapi underlying asetnya apa, itu harus lu pelajarin lagi. Kayak dulu gua agak skeptis sama kripto gitu misalnya. Oke. Waktu dulu ya tahun 2012-an gitu. Gua apaan sih ini kayak koin-koin, ngapain orang jual beli koin gitu. Tapi akhirnya setelah gua pelajarin dikit-dikit, oh ternyata akan ada masa depannya juga ya aset Bener. ini gitu. Sorry gue potong. Mata uang apa sih mata uang tunggal ya? Ya, nanti akan bisa menggantikan, tapi mungkin nggak secara langsung ya. Iya, Kayak dulu kita kan barter, kalau di Indonesia kan pakai barter kan, sistem jual belinya. Lu nuker HP gua mau beli botol lu, gua Ya, tuker dulu pakai begitu. HP gitu. Dulu begitu kan. Terus diterbitkanlah uang gitu kan. Tapi gue lihat-lihat, gue pelajarin, oh ternyata kripto ini akan ada masa depannya juga gitu. Tapi tentunya nggak semua koin yang ada yang listing sekarang yang akan dipergunakan bagus. gitu ya? Koin-koin yang memang stabil, yang memang bagus gitu. Jadi menurut gue emang harus melek investasi sih anak muda zaman sekarang gitu. Bahkan semua orang sih. Bahkan ke Semua orang tua gue juga, ya orang tua kita juga. Orang tua lu juga udah mulai investasi maksud Tapi nggak di saham. Mereka dulu sempat taruh di kripto, terus sekarang di emas juga, kan itu investasi juga kan. Oh iya, kalau orang tua mah emas gitu ya. Iya, emas biasanya lah emas. gitu ya. Iya bener. Atau kos-kosan kontrakan. Wah itu. Tapi modalnya gede banget itu. Modalnya gede, Ya itu gede. tapi investasi juga namanya gitu. Sama investasi gitu ya. Maksudnya kita membuat something, entah itu aset yang berwujud ataupun tak berwujud, tapi itu bisa kasih kita return gitu kan. Iya betul. Itu simpelnya investasi kayak gitu ya. Iya. Karena lagi-lagi kita coba bayangin deh, misalkan gue bukan nggak bersyukur, maksud gue gini, segede-gede gaji orang nih misalkan manajer lah kita ambil 30-40 juta, oke gaji lu tinggi, tapi coba sekarang lihat makanan yang tadinya bakso deh, orang kan suka bilang tuh bakso dulu juga 2.000, sekarang berapa Iya. ya kan, itu bakso loh. Kalau misalkan yang lain berapa ya kan? 2000 tapi murah banget ya, orang nggak pakai mangkok. Begini makanya. Dulu bro, zaman gue SD tuh segitulah, Oh iya 3.000 sih, masih 4.000 lah. segitu. Iya bener Segitu. sih. Itu dulu mie tuh yang dulu bukan belum ada Indomie bro, dulu mie gelas tuh gue tuh. Mie gelas tuh. Lu ada nggak ya tuh? Ya ada lah. Ada kan mie gelas kan. Nah, itu cuman gope tuh. Iya itu dulu bener, kan. bener. Nah, sekarang udah berapa coba? Kagak dapat kan segitu. Apa-apa emang naik. Nah, kalau kita misalkan tetap stay dengan pendapatan yang segitu gitu ya, kita nggak ada tambah side income, kita bakal tergerus jadinya. Setuju sih gua. Ya inflasi ya namanya. Benar itu inflasi tuh. Investasi penting gitu ya. Oke, BTW bro, ngomongin tadi gue tertarik sebenarnya nih. Ini sorry agak lompat ya tentang tadi yang kripto gitu ya. Mungkin gak sih menurut pribadi someday, nggak tahu kapan, tapi someday lah. Ini bakal ada mata uang tunggal di mana contoh misalnya kita ke negara A bayarnya pakai itu. Kan kalau sekarang kan kita rupiah. Kita ke contoh Amerika, mesti nuker dulu money changer, US dollar gitu kan. Tapi lu percaya nggak bahwa udah cukup pakai koin ini, lu ke Amerika bisa beli ini, ke ini bisa beli ini, tanpa harus tuker-tuker lagi. Oh, Someday nih. sebenarnya adopsinya udah ngarah ke sana sih. Tapi menurut gua dari yang gua pelajarin juga ya, kripto itu nggak akan jadi, masih belum akan jadi currency untuk jual beli gitu. Karena emang belum semua orang even punya internet gitu. Bahkan Oke. kan soalnya kripto itu perlu internet untuk bangun blockchain-nya, untuk bangun engineering-nya, arsitekturnya mereka gitu. Jadi bahkan semua negara, kalau ada negara misalnya kayak Indonesia aja ya, belum semua orang kejangkau internet kan. Oh iya, pedalaman belum ya? Pedalaman belum gitu. Ya mereka sesimpel ngirim email aja masih harus belajar gitu. Apalagi jual beli pakai kripto gitu. Jadi itu pasti masih akan sangat lama, kayak 50 sampai 80 tahun, 75 tahun gitu lah. Tapi saat ini emang udah bisa digunakan untuk jual beli kayak gitu. Tapi orang mensiasatinya dengan cara, kalau sekarang kan kayak yang tadi lu bilang ya, misalnya kita mau pergi ke Amerika gitu, lu harus tuker di money changer dulu, jadi USD, baru lu bisa belanja di sana. Nah, sekarang juga orang pakai kripto dengan metode yang sama. Bedanya, lu tuker rupiah lu beliin Bitcoin, nanti pas di sana, lu tariknya USD tariknya gitu ya? langsung USD gitu. Dan Dan itu jauh lebih menguntungkan kalau secara perhitungan ya. Karena fee nuker fiat itu lebih tinggi. Fee nuker bener, dari Indo ke US, dari US ke Indo. Iya. Terus nilai
nilai tukar kita, nilai jual dan nilai beli fiat, Ah. ya karena IDR ke USD juga agak jeblok. Jadinya kita kayak di sini kita orang kaya nih, misalnya kita punya 1 M nih. Tapi di Di sana sana tinggal 100 juta gitu misalnya kan. karena fiatnya tadi itu ya. Iya, karena emang nilai $1 mereka adalah 15.000 kebanting. rupiah gitu kan. Nah, tapi kalau di kripto enggak, karena lu udah beli Bitcoin senilai berapa rupiah, satuannya udah Bitcoin, terus Ya, lu juga dapat return atau keuntungan yang berapa persen meskipun sedikit, tapi itu nggak mempengaruhi kayak rupiah lu lagi berapa atau USD lu lagi berapa gitu. Tetap nilainya akan segitu Tetap gitu. nilainya akan segitu. Benar. Pas lu jual dan lu jualnya langsung bisa ke USD juga bisa, karena Ya. emang kripto begitu, ada pairingnya, Bitcoin ke USD, Bitcoin ke rupiah gitu, ada pairingnya gitu. Itu makanya tuh gua pribadi gua udah mulai terjun nih bro, soalnya nih ke cryptocurrency ya. Oh Gua udah iya. mulai terjun gua tuh. Karena memang gua ngelihat prospeknya ya oke lah, kalau orang bilang tadi lu juga bilang gitu kan masih jauh lah gitu kan. Tapi memang sekarang udah kelihatan kan tuh prospek yang jauh itu untuk yang sekarang tuh kayak kita beli Bitcoin gitu kan. Ini gue jadi sebut tuh kan. Kita beli Bitcoin. Gue juga, makanya lu Betul, bener bilang kita beli Bitcoin, bener. Iya, bener. Nanti kita sell in USD, nilainya tuh nggak berkurang gitu kan. Iya, betul. Daripada kalau misalkan ya kayak tadi misalkan kita di sini 1 M nih gitu kan. Lalu tukar di USD juga udah berapa uang lu? Iya, jadi berkurang kan. Emang nilai Betul. kita emang Lemah agak gitu kan. lemah, betul. Dan salah satu kebijakan pemerintah yang dibilang digitalisasi gitu, lu setuju nggak kalau itu sebenarnya tuh ngarah ke sana juga salah satunya? Setuju sih. Kalau nggak salah Pak Ridwan Kamil pernah sih mau Oh, Jawa Barat kan duluan tuh ya? ya untuk adopsi kripto. Yang blockchain-nya itu ya? Ya, Eh, mereka akan pelajari dan meningkatkan tingkat adopsi kripto ya di Indonesia. Iya. Tapi ya menurut gua arsitektur kripto di Indo tuh masih belum cukup memadai gitu. Iya sih benar. Dan yang kedua, regulasinya juga masih ngawang kan. Iya masih sih. bingung. Regulasi di negara kita ya? Di negara kita baru aja pindah sih. Kalau gua nggak salah dengar ya, baru aja pindah. Tadinya kripto itu kan sebagai komoditas. Iya. Kayak batu bara, minyak gitu. Ah. Yang diawasi oleh Bapepti. Ah, Tapi baru aja gue baca kalau nggak salah mereka akan pindah jadi ke OJK. Jadi kayak saham gitu. itu bakal rame tuh. Ya itu bakal rame dan bakal mulai disosialisasiin sih pastinya gitu. Soal kripto ini gitu. Ini gue baru dengar berita lu loh. Maksudnya yang tadi lu bilang ini bakal masuk ke OJK gitu ya. Gue baru dengar karena yang gue nggak baca itunya sih, tapi yang gue baca tuh kayak sekarang tuh ya gue jadi nyebut akan biaya udah Bitcoin gitu ya. Ya karena koin yang paling bagus kayak Bitcoin. Ya Bitcoin Ethereum lah. Nah itu ya, USDT. Bitcoin tuh gimana, kayak sekarang kan ada berita-berita yang ETF tuh yang mau beli tapi lagi ancang-ancang kan, nanti kan kalau misalkan Indian dia approval jadi tuh beli, wah itu kan langsung terbangnya bukan main tuh berarti. Ya kita harus ngikut sih. Riding the waves ya kalau orang Bener. investasi bilangnya. Bener. Lagi-lagi kalau misalkan cuman ngandelin, bukan nggak bersyukur ya, kalau cuman ngandelin kerjaan mati gitu loh. Gue tuh mikir, ini gue bukannya jadi against para pengusaha ya. Pengusaha nggak kira-kira loh. Contoh sekarang rumah deh misalkan. Rumah yang tadinya, lu kayak nyokap gue bilang tuh, dulu cuma 40 juta mama beli Oh ini. iya. Iya Gua sih, bilang cuman gitu juga iya. Cuman gue mikir kadang-kadang pengusaha tuh gila-gila loh. Dulu 100 juta, 200 juta, sekarang 1 M. Gue nggak tahu ya, maksudnya dia hitung-hitungannya gimana. Tapi sebenarnya menurut gue tuh, kita kalau misalkan nggak bisa balapan sama dia, dalam arti nggak punya track lain ya, cuman kerja gitu ya, meskipun tuh motonya Pak Presiden kita. Iya. Kita tergerus akhirnya gitu kan, Iya bener sih. Harus investasi juga sih. ujung-ujungnya. Iya. Menurut gua iya sih. Apa ya? Inflasi itu udah kayak 90% alasan dari gua investasi adalah karena adanya inflasi. Benar. Gitu. Benar. Gue sama juga gitu sih, maksudnya gue kadang-kadang tuh kalau contoh misalkan gaji gue nih, dari total misalkan persentase 100% gaji ya. Kalau gue tuh pribadi 100 juta berarti gaji lu ya? nggak nyampe Misalnya amin ya, amin 100 juta gitu. Itu gue bisa bilang 90 juta tuh gue drop semua ke investasi. Oh. Karena gue perhitungan Wah, gue, menarik. karena perhitungan gue yang penting gue makan cukup, transportasi gue cukup, udah gitu loh. Sehari-hari cukup lah ibaratnya. Nah Menarik.
Nah nanti kayak misalkan gue ke depan, karena gue targetin bro, oh gue 10 tahun lagi gue kayaknya butuh rumah nih. Ya udah gue drop aja semua tuh. Gue drop, yang penting gue cukup makan sehari-hari sampai 10 tahun tadi. Tapi tambah tadi yang intinya ya, kesehatan gue kalau misalkan sakit nih, gue ada uangnya gitu kan, atau ada asuransi gitu. Nanti Indian ketika nih gue mau beli sekarang rumah ini, ya udah gue tarik, gue beli baru tuh rumah itu. Kalau gue kayak gitu, jadi gue memang plotting keuangan gue tuh pribadi ya, itu gue lebih banyak di nabung ya sebenarnya, investasi ya. Tapi 90% itu? 90%, serius, Oh iya, dari semuanya. Itu cukup strict ya? Cukup Ya, agresif ya lu ya? Bener, tapi gini, maksud gua orang yang kalau makan tuh, tapi nggak selalu ya, maksud gua gini. Oh karena Paling- lu emang bisa masak, oh iya bener. Gue ngerti. Ya lu ngerti kan, maksudnya harga bahan, terus Ya. lu bisa masak sendiri juga anyway. Itu, jadi gua tuh keren kayak, juga ya. nah itu makanya gua kayak Senin sampai Jumat paling, oke lah gua makan rumahan gitu ya, yang lebih hemat. Paling gua kayak seminggu sekali makan yang enak dikit lah, misalkan kayak gua ke kafe mana gitu kan. Tapi seminggu sekali aja. Nanti besoknya, minggu depannya biasa. Itu supaya gua tuh nggak habis buat itu gitu loh, uang gua ibaratnya. Itu makanya. Wah, menarik. Ya, disiplin juga ya lu untuk Disiplin, bro. 90%. Keren. Ya paling kalau misalkan gua kadang-kadang, tapi ada sih kalau misalkan gua kayak, misalkan nih gua lagi butuh apapun dadakan gitu ya. Contoh kayak kemarin tuh kacau, tema motor gua kan ditabrak bro. Oh iya. Tahu nabrak siapa tuh? Kayak kakek bro. Waduh. Jadi Dia kakeknya jalan. motor gua moge kan. Kakek juga, gua mikir dah kayak kakek juga moge loh ingin. Oh iya. Tapi udah kayak kakek bro. Ini secara penampilan ya. Keren. Akhirnya, tapi gila loh itu akhirnya. Itu sampai, jadi kan ada plat nomor kan. Dia nabrak plat nomor gua, bengkok bro. Jadi yang plat nomor ini lurus, bengkok gini. Bengkok berapa ya? 45 derajat ada. Nggak usah lu hitung, oke. Nggak usah dihitung ya? Nggak usah dihitung derajatnya, oke. Nah, apa namanya? Gue jatuh kan, moge berat gue nahannya kan, jatuh gitu kan. Nah, terus pas gue nggak marah, gue cuma minta pertanggungjawaban kan sama si kakek ini kan. Tapi gue akhirnya nggak jadi, maksudnya nggak gue panjangin ngobrolnya. Gue langsung kayak gue stop gitu, karena gue ngeliat tuh dia kan sambil ngomong kan sambil kayak gini ya tangannya. Nah, di sini bro, gila loh. Apa? Tato, luka, apa? Luka. Jadi kena plat gue itu jadi panjang gitu. Oh, aduh. Kacau loh. Padahal dia yang nabrak. Dia nabrak. Oh. Tapi udah jadi ngobrolin itu ya. Iya, ngerti. Tapi maksud gua tadi kan akhirnya kan gue Itu kebutuhan mendadak. Nah, motor gua akhirnya tuh operan gigi bro, itu copot. Lah, lu pulang gimana? Bisa sih, jadi kayak itu tinggal kayak apa sih namanya, kayak bautnya doang. Nah masih bisa, cuman gue susah jadi kan. Akhirnya gue mesti beli pedalnya lagi kan. Ya itu kan dadakan. Itu lumayan tuh. berarti ya? Lumayan. Nah akhirnya gue beli pedalnya lagi tuh ya, gue narik lagi uangnya. Kalau dadakan lah. Tapi kalau untuk semendadak itu ya, kan kalau lu cairin, misalnya lu jual saham gitu kan nggak langsung, misalnya dalam keadaan rugi juga gitu. Uang makan gue potong. Oh gitu dulu. Nah nanti seminggu kemudian gue tuker nih dari ini buat makan gue. Jadinya. Smart. Itu gue cari jadinya. Bener. Itu namanya kan dadakan kan, nggak terduga gitu kan. Gitu sih. Tes. Bro, tapi apa namanya, lu setuju nggak sih kalau apa namanya anak zaman sekarang itu memang udah harus melek yang namanya investasi gitu ya? Terus kira-kira kita tadi setuju ya bahwa sekarang tuh masih melek investasi. Apa sebenarnya yang perlu jadi bekal mereka kalau mereka mau investasi sebenarnya menurut lu pribadi? Apa yang perlu mereka ketahui lah? Seluk-beluk mengenai asetnya sih, underlying asetnya ya. Kayak misalnya lu mau ke saham, ya sesimpel saham itu apa, terus apa sih yang ada di balik sahamnya itu gitu. Kenapa di dunia ini ada yang namanya lembaran saham yang dijual sama perusahaan untuk kita bisa beli gitu. Kenalin juga perusahaannya gitu ya? Ya itu step selanjutnya ya, kayak kenalin perusahaannya, terus dari awal mereka IPO kita sebutnya atau lantai di bursa gitu, tujuan mereka tuh apa gitu ya. Karena ada beberapa emiten lah yang sekarang IPO tapi untuk bayar utang doang misalnya kayak gitu. Oh iya, itu biasanya buat gua bukan hindari tuh ya? Iya, gitu gua hindari, red flag buat gua gitu. Tapi misalnya untuk ekspansi gitu, ya itu menurut gua hal yang bagus sih. Kayak perusahaan-perusahaan yang mau IPO, mau nyari dana karena untuk ekspansi, ya itu bagus gitu. Nah itu kan part of the ilmu yang harus lu pelajarin kan. Ya sebelum akhirnya memutuskan untuk investasi. Betul, informasi yang harus lu baca, kayak siapa direkturnya gitu. Sama berarti kalau misalnya kayak properti itu, ya lu mesti tahu nih harga tanah berapa, bangunan berapa gitu kan.
prospek ke depan. Iya. Kalau orang bilang tanah tuh naik terus, naiknya berapa gitu loh. Ya, Gitu bener-bener. dia tahu ya. Sama developernya siapa, pengembangnya siapa, itu Developernya itu ya. itu yang gue pelajarin gitu. Oke, menarik bro. Ini obrolannya, ini buat kalian emang ada bahasa-bahasa yang berat, tapi percayalah ini sebenarnya perlu kita bilang penting. perlu ya. Penting. Gue penting sih. Jadi kalau misalkan lagi-lagi apa namanya, lu pada pengen ada income tambahan, income di masa depan, mungkin lebih tepatnya itu kali ya. Income di masa depan di hari tua lu, ya mulailah investasi dari sekarang. Jangan tunggu gaji gua 20 juta dulu. Wih, kelamaan. Investasi bisa dari kecil ya. Cepet 200 sejuta. Oh, kirain dari bisa. kecil, dari nggak bisa karena butuh KTP. Nominal bro, nominal. Oh, nominal. Gitu ya. Mulailah sejak dini. Jadi jangan sampai kalian tuh akhirnya Indian, ya gue udah 40 tahun. Ya gue udah 50 tahun, bentar lagi pensiun. Oh iya, gue baru baca berita loh. Di US itu orang-orang yang umur 50 tahun itu menyesal. Bahkan sampai masuk berita ya. Oh, Banyak orang yang umur pensiun 50 tahun ke atas menyesal karena mereka nggak nyiapin dana pensiunnya sejak mereka muda gitu. akhirnya ketika pensiun nggak ada pegangan apa-apa Iya, gitu ya. iya, dan itu sampai masuk berita. Maksud gue itu kayak sebuah fenomena berarti kan. Bener. Dan juga yang gue baru pelajarin sih setahun setengah belakangan ini, misalnya balikin lagi kayak awal-awal kita kerja, ya kita udah kerja lebih dari setahun lah ya. Pengalaman kerja gue juga udah lebih dari 2 tahun aslinya, tapi dulu gue jadi guru kan. Nah, pas income kita misalnya masih kecil gitu, masih UMR gitu. Yang gue pelajarin adalah lu nggak usah mikirin dulu investasi di saham atau investasi di kripto atau reksadana gitu. Tapi ada satu hal yang lebih penting, yaitu investasi ke diri sendiri, leher ke atas. Ngerti nggak? Oh, jadi apa tuh? Waktu gue jadi guru, gue kan mikir kan, ini kalau gaji UMR tapi abis itu gue langsung masukin ke saham, kan jumlahnya paling kecil. Kayak misalnya, ya kayak tadi lu bilang lu start from 100.000 lah gitu. Ya lu 100.000 itu kan masih kecil dan keuntungan, padahal misalnya bisa keuntungan 10%, tapi cuma 100.000 investasinya. Iya. Berarti cuma jadi 110.000 kan? 110. Iya kan? Bener. Kan? Nah, tapi kalau misalnya lu naikin daya beli lu, naikin income lu dengan cara investasi leher ke atas alias belajar, itu bakal jauh lebih meaningful, bakal damage-nya lebih gede gitu kalau orang main game ya. Belajar bidang lain yang akhirnya bisa menghasilkan. Yang akhirnya ngasih income, atau lu buka bisnis akhirnya gitu. Jadi kayak investasi ke diri sendiri itu jauh lebih penting menurut gue ya. Gitu. Karena itu awal-awal banget ya. Benar, karena kalau di video sebelumnya kita bahas soal pekerjaan gue yang adalah UI designer, ya gue dapat UI designer itu karena gue menginvestasikan waktu dan juga uang untuk diri gue sendiri. Lu bikin logo yang tadi gitu-gitu ya? Iya, gitu. Oke. Ya itu jauh lebih penting sih di awal ya menurut gue. Gitu.